Aku yakin yang ngeklik video ini adalah orang-orang yang kalau nemu tulisan bahasa Inggris sebenarnya pengen tahu artinya, tapi karena nggak paham, jadi milih skip aja. Nah, aku tunjukin ini adalah langkah kedua untuk paham bahasa Inggris dalam 24 jam. Hal pertama yang harus dipelajari ketika belajar bahasa Inggris adalah harus bisa menguasai susunan kalimat. Kalimatnya ada dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, untuk bisa menguasai kedua susunan kalimat tersebut, ada sebuah kunci. Kuncinya udah teman-teman dapetin di episode sebelumnya, yaitu kalimat verbal gak ada to be, sedangkan kalimat nominal ada to be. Di video sebelumnya, teman-teman udah belajar yang kalimat positif verbal dan positif nominal. Maka langkah kedua adalah belajar kalimat negatif verbal dan negatif nominal. Langkah ketiganya nanti belajar interrogatif verbal dan interrogatif nominal. Ketika teman-teman udah menguasai ketiganya, kalimat positif, negatif, dan interrogatif, baik verbal maupun nominal, maka teman-teman udah menguasai bahasa Inggris dasar. Nah, di episode ini fokus ke langkah kedua dulu, yaitu belajar kalimat negatif verbal dan negatif nominal. Ciri dari kalimat negatif adalah ada kata tidak. Nah, maka dari itu, untuk menguasai kalimat negatif verbal dan negatif nominal, aku buatlah rumusan masalah. Yang pertama, apa bahasa Inggris kata tidak dalam kalimat verbal? Yang kedua, apa bahasa Inggris kata tidak dalam kalimat nominal? Kita bahas yang kalimat verbal dulu. Contoh kalimat, aku makan. Ini adalah kalimat positif verbal. Nah, kalimat negatif verbalnya berbunyi, aku tidak makan. Ada kata tidak di situ. Aku makan, bahasa Inggrisnya, I eat. Aku tidak makan, bahasa Inggrisnya, I do not eat. Atau disingkat, I don't eat. Jadi, kata tidak dalam kalimat verbal, bahasa Inggrisnya adalah do not atau disingkat don't. Aku tidak makan, I do not eat atau I don't eat. Sekarang yang kalimat nominal. Contoh kalimat, dia marah. Ini adalah kalimat positif nominal. Kalimat negatif nominalnya berbunyi, dia tidak marah. Dia marah, bahasa Inggrisnya, she is angry. Dia tidak marah, bahasa Inggrisnya, she is not angry. Kenapa nggak she is do not angry atau she is don't angry? Karena dalam kalimat nominal itu ada to be. Maka kata do tidak dibutuhkan karena sudah ada to be. Maka dari itu, dia tidak marah, bahasa Inggrisnya, she is not angry. Kita tambahkan not setelah to be is. Jadi, bahasa Inggris kata tidak dalam kalimat nominal adalah to be plus not, yaitu am not, is not, are not. Nah, ini sekedar tambahan. To be plus not ini terkadang bisa berarti bukan. Itu artinya, to be plus not ini bisa berarti tidak, bisa berarti bukan. To be plus not artinya tidak, contohnya seperti tadi. She is not angry. Dia tidak marah. To be plus not bisa berarti bukan, contohnya, this is not my book. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berbunyi, ini bukan bukuku. Is not artinya bukan. Ya, sederhananya, kalau this is not my book artinya ini tidak bukuku, kan gak enak didengar teman-teman. Jadi, is not artinya di sini adalah bukan. This is not my book artinya bukan ini tidak bukuku, tapi ini bukan bukuku. Dari pembahasan tadi, kita tarik kesimpulan. Rumus kalimat negatif verbal terdiri dari subjek plus don't plus verb. Contoh kalimatnya, I don't eat. Rumus kalimat negatif nominal terdiri dari subjek plus to be plus not plus complement. Contoh kalimatnya, she is not angry. Complement ini artinya intinya adalah bukan kata kerja. Ya bisa kata sifat, bisa kata benda, bisa kata keterangan, dan lain-lain. Di episode sebelumnya, teman-teman udah dapat kesimpulan yang kalimat positif. Nah, mari kita bedakan rumus kalimat positif dan rumus kalimat negatif, baik verbal dan nominal. Rumus kalimat positif verbal terdiri dari subjek plus verb. Sedangkan untuk kalimat negatif verbal terdiri dari subjek plus don't plus verb.
Sekarang yang kalimat nominal. Rumus kalimat positif nominal terdiri dari subjek plus to be plus complement. Sedangkan untuk rumus kalimat negatif nominal terdiri dari subjek plus to be plus not plus complement. Nah, sekarang seharusnya teman-teman udah bisa menguasai kalimat positif dan kalimat negatif, baik verbal maupun nominal. Jadi, tinggal satu langkah lagi untuk menguasai bahasa Inggris dasar. Langkah ketiga adalah belajar kalimat interrogatif verbal dan interrogatif nominal. Sampai jumpa di video selanjutnya.